Wakil Presiden RI ke-6 sekaligus mantan Panglima ABRI Jenderal Purn, Try Sutrisno, belak-belakan bercerita soal asal-usul rumah pribadinya yang disebut dibeli dengan cara nyicil. Hal itu diungkapkan langsung olehnya dalam video yang diunggah di kanal YouTube Irma Huta Barat Horas Inang. Meski pernah menjadi orang nomor 1 di militer Indonesia, Try Sutrisno mengaku tak pernah memiliki banyak uang. Ia bahkan sampai harus mencicil rumah yang ditempatinya itu selama 15 tahun lantaran tak memiliki uang tunai untuk membelinya. Karena saya setiap kali berangkat ke kantor, dari rumah Pak Harto ke kantornya, itu saya tidak pernah berhenti Pak. Saya duduk depan, Pak Harto di belakang, saya selalu bicara dengan Pak Harto. Selalu tanya. Jarang ajukan itu nggak berani Pak. Kalau ajukan itu sama apalagi ini presiden nggak berani tanya dia saja gini. Saya tidak. Saya manfaatkan. Kalau sampai rekreasi hari Minggu, Pak Harto ke kebunnya itu Pak. Tahu kebunnya Pak Harto di Bogor itu ya. Nah, saya sudah rileks. Pohon waktu Pak. Ada apa? Nah, saya berbincang dilayani. Di situ saya merasa beruntung. Selama 5 tahun itu saya betul-betul tahu bagaimana sebetulnya lingkup kepemimpinan Pak Harto dan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan oleh Pak Harto. Simak ulasannya. Ia menyebut, jika rumah tersebut ialah rumah dinas yang pernah ia tempati saat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Kasat. Setelah tak lagi menjabat, ia kemudian ditawari untuk membeli rumah dinas tersebut agar bisa ditempati menjadi kediaman pribadi. Ini rumah saya bukan korupsi Pak, ini rumah dari Angkatan Darat. Jadi setiap kasat boleh beli rumah dinas. Setelah saya jadi kasat kan jadi Panglima, ungkap Try Sutrisno. Saat ditawari, Try mengaku bahwa ia tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membeli rumah tersebut. Padahal, pada saat itu ia termasuk orang terpandang jika melihat jabatannya di militer dan pemerintahan. Sekitar tahun 1986 kata Try, ia ditawari untuk membeli rumah dinasnya seharga 85 juta rupiah. Karena tak memiliki uang, ia kemudian diperbolehkan untuk mencicil rumah tersebut selama 15 tahun. Waktu saya pindah saya dipersilahkan boleh beli rumah dinas, tapi saya bilang saya enggak punya duit. Ini harganya, dulu, 85 juta rupiah tahun sekitar 86 lebih. Tapi harga itu bisa dicicil 15 tahun, ungkapnya. Kerap menempati jabatan mentereng di militer, membuat Try sering berpindah-pindah rumah dinas. Namun, ia mengaku selalu mengembalikan rumah dinas yang ia tempati kepada negara apabila ia sudah selesai menjabat. Menurutnya, rumah dinas yang ia tempati itu masih diperlukan untuk digunakan kembali. Ia mengaku enggan berpangku tangan sementara dirinya melihat tak sedikit tentara di bawahnya masih banyak yang hidup kesusahan. Banyak tentara yang masih melarat Pak, rumah dinas masih diperlukan saya nerimo. Tuhan tahu ternyata rezekinya di sini jadi saya bisa tidur nyenyak Pak tidak takut KPK, kata Try. Pada kesempatan tersebut, Try juga bercerita soal bagaimana ia bisa ditunjuk untuk menjadi wakil presiden ke-6 mendampingi Soeharto. Saat itu, ia mengatakan bahwa ia ditawari untuk menjadi wapres tanpa kampanye dan lain sebagainya. Ia pun mengatakan bahwa dirinya cukup beruntung bisa dipilih menjadi wapres dengan cara yang cukup mudah. Sebab, jika tidak Try mengaku tidak memiliki uang untuk berkampanye. Dulu presiden yang memilih wapresnya terus ditanya Pak Harto, Soeharto, beliau mau menerima atau tidak. Kalau beliau tidak ya cari lain lagi tapi untung dulu beliau mau. Jadi kalau saya ikut zaman sekarang mau wapres enggak bisa Pak enggak punya duit, ungkapnya. Jenderal Try Sutrisno merupakan mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI. Karir militernya dimulai setelah ia lulus dari Akademi Teknik Angkatan Darat (ATK). Try Sutrisno mendapatkan pengalaman pertama sebagai militer ketika ikut berperang melawan pemberontak PRRI pada 1957. Pada 1974, Try Sutrisno terpilih untuk menjadi ajudan bagi Presiden Soeharto. Sejak saat itulah karir militernya terus naik.
Karir puncak dari Try Sutrisno dalam dunia militer terjadi ketika ia terpilih menjadi Panglima ABRI menggantikan Jenderal TNI LB Murdani pada 1988. Pada Februari tahun 1993, Try Sutrisno pensiun dari dunia militer dan dicalonkan menjadi Wakil Presiden. Pencalonan Try itu pun disetujui oleh Soeharto dan disahkan Majelis Permusyawarat Rakyat (MPR). Ia pun mendampingi Soeharto sejak tahun 1993 sampai 1998. Semoga kesederhanaan beliau dapat motivasi TNI yang masih aktif. Try Sutrisno mantan Panglima ABRI juga mantan Wapres, tapi kesederhanaan beliau patut ditiru. Sudah seharusnya pejabat TNI kita Polri atau itu pejabat pemerintah lebih mementingkan rakyat bukan mementingkan dirinya sendiri karena kita punya generasi yang akan meneruskan bangsa Indonesia ini. Lalu apa komentar atau pendapat pemirsa? Semoga apa yang kami infokan dapat bermanfaat. Jika Anda tidak ingin ketinggalan info sejarah jangan lupa subscribe channel kami Faktual News 77, like dan komentar, nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih.